Ya, saya langsung ke Mas Ansi. Setiap bencana, solidaritas internasional itu biasa. Kita dari dulu juga terbuka kok tangannya menerima bantuan seperti tsunami Aceh. Kemudian ketika ada masalah di Gaza, kita pun mengirimkan bantuan. Tapi sekarang di kasus bencana Sumatera, pemerintah, presiden menegaskan tidak akan membuka bantuan dari asing karena dianggap masih mampu. Bagaimana tanggapan Anda? Ilona, kalau kita baca data BNPB soal jumlah korban dan melihat realitas di lapangan, dampak kehancuran dan kerusakan, saya berani menyimpulkan bahwa ini adalah bencana kemanusiaan skala besar. Karena skala besar adalah sangat wajar kalau hari ini bencana Sumatera itu menyita perhatian dunia internasional. Mendapatkan keprihatinan, aksi solidaritas yang luas, dan simpati dari berbagai belahan dunia. Saya ingin tegaskan pada kesempatan pertama, bicara bencana itu bicara kemanusiaan. Relasi antar manusia, bukan relasi antar negara. Posisi ini harus betul-betul dimengerti oleh negara. Kenapa? Yang menjadi korban adalah manusia, yang terpanggil melakukan aksi solidaritas adalah manusia. Manusia itu ada lebih dahulu dari negara. Negara ini ada untuk menjamin eksistensi, keberadaan, dan kehidupan manusia. Jadi dasar pikiran seperti ini yang harus ada di kepala pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik. Dan kalau kita bicara kemanusiaan, kemanusiaan itu melampaui segala hal. Melampaui kepentingan nasional, melampaui kedaulatan negara, melintas sekat-sekat primordial, etnik, agama, warna kulit, dan seterusnya. Dan kalau kita bicara kemanusiaan, yang muncul itu apa? Dasarnya, sikap kasih, sikap solidaritas, persaudaraan. Saya ingat betul seorang filsuf yang namanya Richard Rorty. Itu dia tulis buku, kalau nggak salah judulnya Kontingensi, Ironi, dan Solidarity. Singkatnya dia katakan begini, penderitaan itu akan memunculkan secara spontan aksi solidaritas universal. Nah, jadi bantuan asing mestinya itu terbuka. Dan mestinya negara, kita sebagai bangsa, itu punya perspektif positif terhadap bantuan asing ini. Kenapa? Karena terpanggil secara spontan. Ini aksi solidaritas. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari kemanusiaan ini. Sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan kemanusiaan Indonesia yang beradil dan beradab. Bukan. Kemanusiaan itu maknanya adalah humanisme universal. Artinya kalau orang Indonesia, manusia Indonesia itu menderita dan menangis, itu menjadi penderitaan manusia global. Inilah yang harusnya menjadi spirit dan kesadaran dari para pemimpin di negara ini. Nah, ini yang hari ini kita lihat ini belum tampak. Jadi kalau bicara soal kedaulatan, mestinya hari ini kedaulatan negara itu berada di bawah kemanusiaan. Dan bantuan kemanusiaan dari luar negeri itu bukan merusak kedaulatan negara kita. Bantuan kemanusiaan dari luar negeri itu bukan berarti negara kita tidak mampu. Tetapi itu secara spontan. Dan saya tahu persis bahwa kita sadar Presiden Prabowo Subianto berkali-kali itu mengatakan apa? Kita perlu membangun kerjasama yang erat. Hubungan interdependensi. Ya, saling membutuhkan. Beliau juga kita tahu sejak awal dilantik itu rajin sekali keliling berbagai belahan dunia. Untuk apa? Untuk membangun pertemanan, perkawanan pada fora internasional. Artinya apa? Artinya mestinya kejadian bencana di Pulau Sumatera ini akan memunculkan kerjasama internasional sebagai suatu bentuk kepedulian global karena ada kemanusiaan yang terkoyak di sini. Jadi rasa kemanusiaan kita itu harus bisa membuat kita itu terpanggil untuk melakukan aksi solidaritas yang melintas batas-batas negara ini. Itu saya kira ini poin yang harus menjadi titik tekan, sehingga kemudian kita jangan bersikap autarkis. Ya, ini kan kelihatannya para pengambil kebijakan ini
itu Baik. menganut perspektif realis Oke, yang orientasinya pada self-help, oke. membereskan segala hal sendiri. Hari ini kan kita hidup saling membutuhkan. Saya kira ini realitas dunia internasional dan kehidupan kemanusiaan Oke, kita. baik. Mbak Dina, jadi Anda setuju bahwa kedaulatan harusnya tidak berada lebih unggul dibanding kemanusiaan atau menurut Anda proporsional saja? Saya terganggu dengan istilah yang mendikotomikan antara asing dengan dalam negeri gitu ya, antara orang Indonesia dengan orang asing gitu. Karena kenapa kita tidak pakai istilah kerjasama internasional? Seakan-akan asing itu pasti negatif. Ini menempatkan nasionalisme di tempat yang keliru, waktu dan tempat yang keliru. Karena kalau kita bicara soal kerjasama internasional, soal disaster ini sekarang sedang sangat tinggi dibicarakan di tingkat internasional. Karena natural disaster itu atau bencana alam itu bukan hanya dirasakan di Indonesia. Tempo hari kita lihat ada di Filipina, kemudian ada di negara-negara Pasifik. Belum lagi di Turki juga mengalami. Jadi baru 3 hari lalu sebenarnya di tingkat internasional di PBB ada sidang umum PBB di mana Indonesia juga hadir di sana yang sama-sama menyepakati ya bahwa perlu ada proteksi yang lebih besar terhadap seluruh penduduk warga negara dunia. Bukan lagi terkotak-kotak menjadi ini negara mana, ini bangsa yang mana. Dan di situ sudah ditegaskan bahwa nanti akan lahir satu resolusi bersama di PBB bahwa bukan lagi merupakan policy options atau opsi bagi pemerintah untuk mau kerjasama kek, mau bantu asing datang atau tidak, tapi sudah sebagai tanggung jawab hukum. Oke. Di situ garis bawahnya. Tanggung jawab hukum. Jadi Mbak Dina, apakah sikap pemerintah saat ini melanggar kemanusiaan yang disepakati oleh global? Definitely. Definitely. Jelas. Karena soal bantuan terhadap korban bencana itu adalah hak. Hak tidak boleh dilanggar. Dan negara adalah penjamin hak. Hak apa saja yang dijamin saat terjadi bencana? Hak atas hidup. Mulai dari makan, kemudian minum, air bersih, sanitasi. Belum lagi yang lain ya seperti kesehatan. Kemudian perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia. Itu apa yang terjadi di tenda pengungsian itu kan banyak sekali diskriminasi. Dan yang diributkan dari kemarin itu soal bahwa kita sudah bekerja keras begitu ya. Poinnya dalam bencana alam dimanapun itu pasti terjadi ketimpangan akses. Nah itu sebabnya makanya harus bahu-membahu bahkan lintas negara untuk saling membantu supaya tidak terjadi ketimpangan tersebut atau minimal bisa diminimalisir lah dan segera itu hak-hak yang tadinya itu tidak tersedia bisa disediakan. Belum lagi tadi pasca banjir yang tadi diceritakan oleh Mas Danang ya. Ini rekonstruksi ini kan kalau orang di Jakarta mungkin ngerasanya belum terasa lama gitu ya. Yang buat ada di sana ini hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, belum lagi jalan, belum lagi income. Belum lagi displacement orang ya dipindahkan dari paksa dari tempat mereka berada, belum tentu bisa balik ke tempatnya. Ini hak yang tidak boleh dicabut oleh negara, justru harusnya dilindungi. Oke, nanti saya sambung ke sana. Pasti ini ada tindak lanjutnya, Mas Zulfikar. Ada polemik bantuan asing, sempat masuk ditolak lagi dari WA, lalu sekarang diterima lagi. Kenapa sih harus drama dulu menerima bantuan? Apa yang Anda lihat di sana? Gini Mbak Ilona. Berapa malam pun Prabowo menginap di Aceh, di Sumatera itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru merepotkan. Karena kemana-mana dia harus naik maung. Ya kan? Itu. Lalu kedua, sekeras apapun Prabowo mengatakan Indonesia mampu, Indonesia mampu, Indonesia mampu. Faktanya tidak begitu, sangat kontradiktif terhadap apa yang kita lihat dan realita yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Ya kan? Ada 2 poin yang ingin saya tekankan di sini. Pertama terkait dengan sifat peristiwa yang sedang kita lihat berlangsung di Sumatera. Indonesia adalah anggota dari United Nations Disaster Risk Reduction. Ini adalah institusi transnasional yang menghandle permasalahan-permasalahan disaster di manapun di seluruh dunia ini. Dan menurut UNDRR yang namanya bencana itu adalah peristiwa kemanusiaan, di mana batas-batas negara bangsa itu tidak berlaku di situ karena kita semua adalah satu kemanusiaan ya.
Dan karena itu mestinya kita konsisten dengan komitmen bahwa yang namanya bencana dimanapun itu terjadi, bangsa apapun yang terkena itu adalah masalah kita semua. Baik itu yang terjadi di Amerika Serikat, di Inggris, di Prancis, apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Patut diketahui bahwa Indonesia itu adalah negara nomor 2 di dalam ranking Natural Disaster Risk Index setelah Filipina. Artinya negara kita sebenarnya sangat rentan. Nah, apa yang kita lihat sedang berlangsung di Sumatera saat ini itu sebenarnya memberi kita semacam wake up call bahwa ada satu kondisi rentan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Saya melihat data di sini ya, ada 52 kabupaten dan kota yang terdampak. Ini data dari dashboardnya BNPB ya. Ada 1071 jiwa yang hilang. Ya, orang yang meninggal. Memang kalau kita bandingkan dengan kejadian di tsunami itu sekitar 230.000. Tetapi patut dicatat di sini sampai sekarang itu ada 185.000 jiwa hilang. Artinya ada potensial fatality di sini gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat bahwa sebenarnya magnitude dari bencana Sumatera itu jauh lebih besar dari Aceh, dan mestinya pemerintah itu sudah mengumumkan dan menetapkan ini sebagai bencana nasional 2 minggu yang lalu. Oke, jadi menurut Anda apakah bantuan asing bisa jadi solusi atau manajemen bencananya yang harusnya diimprove? Kalau kita lihat memang infrastruktur kita itu tidak memadai. Ya, nah hari ini itu ada semacam press conference dari pemerintah sebagai semacam task force ya tanggap darurat bencana di Sumatera. Ada beberapa Menko di situ. Nah, ada satu Menko yang sebenarnya tidak hadir yang menurut saya paling penting. Kenapa? Karena di dalam penanganan bencana, ketika terjadi suatu shock di dalam satu wilayah, ada 2 hal yang paling penting untuk segera direhabilitasi. Pertama, saluran informasi, kedua saluran transportasi darat, ground transportation. Mau kita kumpulkan beras 200 ton, mau kita kumpulkan baju dan sebagainya, kalau tidak ada 2 ini itu tidak akan jalan. Nah, dan ini hanya dimiliki oleh pemerintah. Ya kan? Dan mestinya Menko Infrastruktur itu menjadi salah satu orang yang paling depan dalam penanganan ini. Tetapi dia tidak akan bisa memberikan komitmen ketika statusnya bukan bencana nasional. Jadi saya kira di sini ada masalah kemampuan dalam hal infrastruktur, ada masalah kompetensi di dalam memahami permasalahan yang terjadi di sana, dan ada masalah informasi yang simpang siur di kalangan pemerintah sendiri. Mbak Dina. Mungkin saya ingin nyambung silakan. sedikit ya. Tadi sempat disebutkan bencana alam atau natural disaster. Saya kok terganggu kalau itu yang disebutkan. Yang terjadi ini adalah man-made disaster. Bencana karena memang kebijakan publik. Kalau kita lihat hari ini, deforestasi karena sawit dan juga karena pertambangan, itu bukan karena fenomena alam, tetapi karena memang kebijakan publik. Dan mungkin hari-hari ini yang namanya bencana alam, jumlahnya itu tuh semakin kecil jika kita bandingkan dengan man-made disaster itu. Ini sekedar penegasan saja. Supaya apa? Supaya masyarakat kita itu sadar, aware. Dan kita juga tahu apa akar masalah sehingga kemudian terjadi bencana Sumatera yang seperti ini. Jangan sampai kemudian orang berpikir kalau asing dalam pengertian di luar negara Indonesia ini diberi kesempatan untuk masuk ke dalam, mungkin mereka akan lebih tahu melihat apa yang menjadi penyebab terjadinya bencana di Pulau Sumatera ini. Ya kan begitu. Jadi hal seperti ini saya kira ini bukan bencana alam menurut saya. Ini bencana karena ulah manusia. Ulah Lebih manusia dan khususnya kesalahan karena tanda tangan ini. Kebijakan publik yang salah dalam bencana di Sumatera. Iya, memang itu ada salah satu, bukan salah satu, memang faktor utama terjadinya bencana di Sumatera itu di 3 provinsi. Jadi dalam hal ini memang persoalan misalnya deforestasi itu kan awalnya dari perizinan-perizinan ini kan, karena perizinannya yang dipermudah, dipangkas dan sebagainya, dan ini semuanya karena apa? Faktor investasi yang diinginkan, kemudian juga adanya lapangan pekerjaan, kemudian ada pendapatan daerah yang ingin ditingkatkan dalam konteks APBD, dan negara juga menginginkan juga. Jadi semuanya saling berkelindahan. Maka yang terjadi kemudian semua kebijakannya adalah mengarah kepada apa? Kemudahan-kemudahan.
Undang-undang Ciptaker itu menjadi sumber masalah pertama terjadinya kemudahan itu di dalam proses investasi, artinya perizinannya. Nah, karena itu kemudian dalam hal ini memang yang terjadi publik hanya menjadi penonton plus menjadi korban kalau sekarang karena kondisi bencana. Nah, karena itulah kemudian hanya negara yang bisa ini, hanya government yang bisa menolong ini semua. Tetapi kalau negara misalnya tidak mau, kan kita tidak hanya bisa menyarankan kepada yang namanya negara, dalam hal ini government, penguasa, elit yang berkuasa. Karena apa? Karena sesungguhnya yang terjadi ini adalah suatu dinamika kekuasaan. Bagaimana kekuasaan, hubungan antara pusat dan daerah yang diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, Undang-Undang 23 itu jelas. Kalau urusan luar negeri itu urusannya urusan pusat, maka bantuan internasional itu dianggap sebagai urusan luar negeri. Jadi tafsirannya ke sana. Kalau di undang-undang yang lain, PP terkait dengan kerjasama daerah, urusan-urusan dengan luar itu urusannya pemerintah pusat. Jadi semua yang diatur di dalam Undang-Undang 24, kalau di masa tsunami dulu itu belum ada undang-undang itu. Jadi tsunami itu badannya belum ada, undang-undang tentang kebencanaan juga belum ada. Anggaran terhadap tanggap darurat di APBN juga belum ada. Jadi sama sekali belum ada. Tetapi diingat di dalam bencana di Palu yang 2018 ternyata sudah mengubah itu semua. Artinya bantuan luar negeri masuk dan diperbolehkan untuk kaitannya rekonstruksi. Memang waktu itu ada dokter, tenaga medis yang nggak boleh. Nah ini kalau memang itu ya tinggal diseleksi aja. Saya pikir memang satu-satunya adalah dibentuklah, kenapa tidak dibentuk aja semacam satgas gitu yang menerima terkait bantuan-bantuan ini. Kita seleksi bantuan itu seperti apa yang cocok untuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang di sana. Artinya kan kalau memang ini ada membahayakan, ya enggak usah. Atau memang ini jenis bantuannya itu istilahnya itu sudah kadaluarsa umpamanya, ya sudah enggak usah gitu. Jadi hal-hal yang mana, tetapi kan harus ada semacam peraturan teknis yang jelas, clear, di mana kemudian setiap pelaksana di lapangan ada yang bisa laksanakan itu. Tetapi ini kan nggak ada, karena nggak ada akhirnya semuanya baru membuat punya pandangan sendiri-sendiri lah. Yang terjadi kemudian kaitan dengan teori antroposen kalau nggak salah itu menyebabkan semua yang namanya kejadian itu ya dikreat oleh manusia itu sendiri, masyarakat yang membuat seperti ini. Tetapi masyarakat ini kan negara, karena kita punyanya negara ini, pemerintah itu gitu loh, Mbak. Jadi bantuan asing yang sudah masuk lebih baik diterima saja atau dilihat dulu kebutuhannya, tergantung kebutuhan, atau ditahan aja, dikembalikan aja? Kalau misalnya dikembalikan itu secara ini kan ini etika hubungan internasional itu tentu ya, kalau kita sebagai sesama ini di dalam etika kebijakan publik tidak ada sesuatu yang misalnya dikembalikan gitu. Tapi yang jelas memang harusnya ada satu penerimaan, entah itu ditahan dulu atau bagaimana kemudian dibicarakan, tetapi kemudian tidak secara merta dibuka bahwa itu ada penolakan. Ini yang menyebabkan kemudian memang ada sisi positif ini sebenarnya yang di dalam pemerintah itu supaya nanti Indonesia ini kan negara ini 1000 bencana, Mbak. Nanti kalau kepala daerah terus seenaknya saja ngirim surat ini terus ada bantuan dari luar begitu ada bencana. Nah ini yang nggak mau pemerintah pusat sepertinya jadi ada inovasi kebijakan, tidak ada langkah ke pemerintah daerah seperti apa ketika menghadapi situasi yang namanya force majeure, darurat ataupun bencana itu tadi. Mbak Dina, bantuan masuk itu kan ada ini ada izinnya sebenarnya, udah nyampe kemudian dikembalikan. Apa yang miss di sini? Narasinya itu yang dibuat lagi-lagi soal bahwa nanti kalau dibiarkan, kalau ada bencana, pemerintah daerah bisa suka-suka. Nggak bisa begitu anyways, semua itu ada prosedurnya. Jadi kalau kemarin ada bantuan masuk itu memang ada prosedurnya, pasti itu secara aturan internasional begitu. Pasti. Jadi bukan, ini kita clearkan dulu ya. Betul. Jadi jangan mending karena ada bencana, jadi orang boleh bebas masuk gitu ya. Bebas masuk nggak kayak gitu. Tapi kalau secara undang-undang kan ada tuh bahwa bantuan itu kan terpusat harusnya dari izin pusat bantuan. Makanya saya tuh yang tunggu-tunggu dari kemarin harusnya bicara itu Menteri Luar Negeri kan. Menteri Luar Negeri itu kan pintu masuknya. Nggak mungkin duta besar datang Uni Emirat Arab tanpa dia telepon dulu Kemlu kan. Kemudian juga dari pihak Kementerian Luar Negeri itu udah ada tuh prosedurnya. Waktu misalnya Indonesia bantu ke Turki, kita mau kasih bantuan earthquake waktu itu ya, gempa bumi. Itu mereka minta apa, listnya kan ada. Yang dicari apa itu ada listnya. Terus nanti titik pengirimannya kemana itu ada kesepakatannya, tanggal berapa, karena itu diatur semua sebenarnya. Tapi kan dari kewenangan pusat ada undang-undangnya bahwa itu memang haknya pemerintah pusat. Hubungan luar negeri karena hubungan luar negeri.
Jadi kalau kita kembali lagi ke poin bahwa nggak mungkin bantuan asing itu masuk tanpa lewat prosedur. Jadi sebenarnya pertanyaannya, ngapain yang sudah masuk kemudian dikembalikan? Itu kan seperti apa ya, menurut saya aneh sekali sih cara kerjanya pemerintah itu. Ini bagaimana koordinasi antar kementerian gitu. Jadi maksudnya berarti koordinasinya kemarin cuma sama Pemda doang tapi nggak sama pemerintah pusat? Ya pemerintah pusatnya kemana gitu loh. Apa kalau sampai misalnya benar-benar terjadi seperti yang diklaim oleh pemerintah bahwa ini bantuan asing masuk sembarangan, kemudian dari pemerintah daerah kontak LSM langsung gitu, PBB langsung, itu kan juga nggak masuk akal sebenarnya ya. Jadi Kementerian Luar Negeri itu harusnya otomatis tuh kalau udah ada bencana seperti itu dia akan cek ke daerah kebutuhannya apa. Jadi pertanyaannya kemana ini mereka ini dalam gambar kita ini. Jadi kita membicarakan sesuatu yang sebenarnya sangat besar, seakan-akan semuanya itu udah clear, padahal nggak ada. Mas Zulfikar, jadi apa bedanya dari analisis dampak kita menerima bantuan asing dengan tidak menerima bantuan asing? Nanti dijawab, boleh dari segala kembali saudara.